fans. Kembali lagi di podcast Ngobrol Asik Sosiologi bersama saya. Hai, aku Paula Nadia Suci dengan NIM 25052147 dengan prodi PPKN. Hai, aku Siti Yolanda Pili dengan NIM 25052136 dengan prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hai, aku Rahma Aziza Paula dengan NIM 25052131 Prodi Pancasila dan Kewarganegaraan. Halo guys, nama aku Nadia Putri Maisha dengan NIM 25052129 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, seru-seru banget kan timnya aku teman-teman. Jadi siap-siap kita bakalan kupas tuntas tentang perubahan sosial dari segala sisi. Oke, mari kita mulai dari dasarnya ya guys. Kira-kira apa sih pola perubahan sosial itu? Nah, jadi perubahan sosial itu guys, yaitu perubahan pada struktur dan fungsi masyarakat dari waktu ke waktu. Nah, jadi menurut Selo Sumarjan, yaitu perubahan sosial pada lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap, dan perilaku masyarakat. Nah, berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tetapi juga tentang cara hidup dan cara berpikir masyarakat. Nah, iya betul Napa. Jadi contohnya itu, dahulu orang berpikir bahwa perempuan hanya sebatas ibu rumah tangga. Tetapi pada zaman sekarang, bahkan perempuan bisa lebih dari itu, yaitu bisa berkarir, bahkan bisa menjadi pemimpin. Nah, jadi guys, perubahan sosial itu merupakan perubahan kehidupan masyarakat yang terjadi dari waktu ke waktu, baik itu perubahan secara nilai, sikap, perilaku, dan fungsi masyarakat itu sendiri. Nah, perubahan tersebut terjadi karena dua faktor ya guys, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal contohnya yaitu inovasi dan kreativitas masyarakat, sedangkan faktor eksternal yaitu contohnya globalisasi dan kebudayaan luar. Intinya, perubahan itu merupakan modifikasi dari kehidupan masyarakat yang terjadi secara terus-menerus dari waktu ke waktu, sehingga perubahan itu dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, ngomong-ngomong soal perubahan ya teman-teman, bentuk juga berbeda-beda loh. Ada perubahan kecil seperti model pakaian yang berganti setiap tahun, dan perubahan besar seperti revolusi industri. Nah, menarik sekali kan teman-teman. Jadi, perubahan sosial tersebut seperti roda yang berputar. Dia mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas tentang penyebab dari perubahan sosial tersebut. Nah, kira-kira apa aja sih yang membuat masyarakat itu berubah? Ada banyak faktor nih teman-teman. Salah satunya perkembangan internet. Benar tuh, dulu kita mencari pengetahuan harus dari kehidupan perpustakaan, namun sekarang cukup lewat Google aja kita bisa mengakses semuanya. Nah, yang kedua itu guys, kontak dengan budaya luar seperti kontak dengan budaya barat. Yang ketiga yaitu perubahan jumlah penduduk seperti urbanisasi.
hal ini juga dapat mempengaruhi perubahan sosial loh. Nah, jangan lupa juga faktor konflik dan revolusi. Kadang perubahan juga dapat muncul karena tekanan dari masyarakat. Nah, selain itu guys, perubahan sosial ada juga yang direncanakan seperti program digitalisasi pemerintah, dan ada juga yang tidak direncanakan seperti wabah atau pandemi. Nah, jadi kayak pandemi COVID-19 yang terjadi di beberapa tahun silam juga merupakan penyebab dari terjadinya perubahan sosial, teman-teman. Pandemi ini dapat menyebabkan pergeseran yang sangat cepat dan sangat mendalam dalam struktur, nilai, sikap, dan perilaku masyarakat di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia ya teman-teman, tapi di seluruh dunia. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang menariknya ya guys, yaitu tentang dampak dari perubahan sosial tersebut. Tidak hanya berdampak positif ya teman-teman, tentunya juga terdapat dampak negatifnya. Jadi, perubahan sosial tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor seperti perkembangan iptek, perubahan jumlah penduduk, serta konflik dan revolusi. Selain itu, perubahan tersebut juga dapat terjadi secara tersengaja maupun tidak sengaja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang paling menariknya teman-teman, yaitu tentang dampak dari perubahan sosial tersebut. Nah, jadi perubahan sosial tersebut tidak hanya membawa dampak positif ya teman-teman, tetapi juga ada dampak negatifnya loh. Nah, betul teman-teman. Dampak positifnya antara lain yaitu mempercepat perkembangan ekonomi dan pendidikan. Misalnya, kita bisa berbelanja dan belajar dimanapun lewat via platform online. Dan komunikasi pun juga semakin mudah. Kita bisa terhubung dengan seseorang dimanapun dan kapanpun. Namun di sisi lain juga terdapat dampak negatif, yaitu kurangnya nilai gotong royong dan kerjasama serta timbulnya sikap individualis. Setuju guys, kesenjangan sosial juga dapat meningkat loh. Iya, tetapi disinilah pentingnya pendidikan sosial tersebut agar masyarakat tidak terbawa arus dan tetapi juga bisa memahami arah dan manfaat perubahan tersebut. Oke. Nah, jadi dapat disimpulkan ya guys bahwa perubahan sosial tersebut membawa dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, kita sebagai generasi muda harus dapat memanfaatkan dampak positifnya dengan sebaik-baiknya serta mengantisipasi dampak negatifnya agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, kuncinya kita harus bijak dalam menggunakan teknologi, menjaga etika, serta mempertahankan nilai dan moral bangsa kita agar kita tidak terbawa oleh arus globalisasi yang sangat cepat. Kita kasih contoh nyatanya deh teman-teman. Kira-kira ada nggak ya teman-teman contoh dari perubahan sosial itu yang terasa banget di Indonesia ini? Banyak banget nih, contohnya revolusi digital, di mana sekarang banyak layanan publik yang berbasis online, seperti adanya KTP online saat sekarang ini. Nah, perubahan di bidang pendidikan juga kerasa nih teman-teman. Seperti sekarang kita bisa belajar lewat platform digital, ruang guru, YouTube, dan lainnya. Semua itu menunjukkan bahwa masyarakat kita harus tetap berkembang guys, tetapi kita harus tetap hati-hati supaya tidak kehilangan nilai dan jati diri bangsa. Wah, gak kerasa banget nih teman-teman. Udah beberapa menit dari tadi kita ngobrolin tentang perubahan sosial. Jadi banyak sekali nih hal-hal menarik yang dapat kita pelajari dari perubahan sosial tersebut. Intinya, perubahan sosial tersebut tidak bisa kita hindari teman-teman. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita menanggapinya. Mau ikut ke arah yang baik atau justru tidak. Itu teman-teman. Yang penting kita harus berpegang teguh pada nilai-nilai dan jati diri bangsa kita. Karena meskipun zaman berubah, karakter bangsa harus tetap terjaga. Nah, jadi guys, perubahan sosial itu merupakan hal yang tidak bisa kita hindari dan tetap akan terjadi. Jadi kita sebagai masyarakat, kita harus perlu bijak dalam menyikapinya.
mengambil manfaat positif dari perubahan tersebut agar kita tidak akan kehilangan jati diri dan nilai moral bangsa kita. Dengan demikian, meski zaman berubah, tetapi identitas dan jati diri kita tetap terjaga. Jadi jangan takut berubah ya teman-teman, tetapi jangan lupa juga tuh dengan akar dan kebudayaan kita. Nah, lengkap sekali kan guys pembahasan kita pada hari ini. Gimana guys, seru nggak? Mulai dari ada teori, faktor penyebab, dampak, serta contoh-contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi guys, jangan hanya sebagai teori ya, tetapi kita juga harus menjadikan dia sebagai implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hot banget kan guys topik kita hari ini ya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan podcast Ngobrol Asik Sosiologi hari ini. Jangan lupa follow, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua ya. Sampai jumpa di next episode teman-teman. Tetap kritis,